Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa beragama yang kami banggakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang subur dan makmur, negara yang tingkat keberagamannya tidak diragukan lagi. Dari Sabang sampai Merauke, bercacar puluhan ribu pulau yang terdiri dari beberapa suku, bahasa dan adat istiadat. Inilah negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin, masyarakat Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ikut terkuras energi emosinya dalam panggung kompetisi pemilu yang sangat keras. Bahkan selain menyeret masalah-masalah sosial, rasisme, edisisme, ekonomi, bahkan permasalahan agama pun sebagai strategi pemenang politik untuk merenggut simpati rakyat. berita hoax sebagai strategi hubungan pertemanan terputus Karena saling ledek dan saling hina, semua menganggap kandidat jagoannya yang paling baik. yang katanya Tuntutan demokrasi, padahal mengingkari demokrasi, yang katanya people power, padahal bisa merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Berangkat dari kondisi seperti ini, hadirin, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul etika berdemokrasi dalam keberagaman perspektif Al-Quran. dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Inna Allah alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam khabar dengan esensi informasi ilahi, bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah ketika Rasulullah memerintahkan kepada Bani Baidah untuk memohon ampunan kepada mereka, yakni dengan menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka yang bernama Abu Hindu. Dengan sinis mereka berkata, pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami? Pada saat itulah turunlah ayat yang dibacakan tadi, bahwa manusia berposisi sama di hadapan Allah tanpa membedakan tahta, kasta, dan suku bangsa. Kerana memang hadirin berawal diskriminasi, aksi saling menutup diri, Gak saling menjalin komunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi. Bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarki. Takbir Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku untuk menjauhi sikap diskriminasi, yaitu dengan cara saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling sinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Betul hadirin? Realita berbicara. Hanya karena berbeda pendapat, berbeda partai politik, berbeda organisasi, rakyat kita gampang saling mencaci maki. gara-gara berbeda suku dan etnis, rakyat kita mudah saling terprovokasi. Hanya karena berbeda pilihan, rakyat kita gampang saling bermusuhan. Bahkan hanya karena berbeda pemahaman dalam mendukung satu golongan, rakyat kita saling tendang, bahkan saling membunuh satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal ini, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Secara semantik, ayat tersebut diawali dengan sigatul amar yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kami dan kita semua untuk memupuk persatuan, Membina kebersamaan dan merajut harmoni demi keutuhan NKRI. namun sayang hadirin, di tengah-tengah pesta demokrasi masih sering terjadi tindakan-tindakan tidak terpuji. Masih ada oknum-oknum pemberi uang sehingga rakyat mau berjuang dan rela berperang padahal hanya mementingkan kepentingan seseorang. Wahai rakyat Indonesia, jangan pernah bermimpi Indonesia memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Jika kita sebagai rakyat, Hak suaranya masih bisa dibeli dengan uang. jangan pernah bermimpi Indonesia bisa bebas korupsi. Jika kita sebagai rakyat, Hak suaranya masih bisa dibuka dengan sorban. oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara seiman dan seakidah untuk memperkokoh ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watoniyah demi keutuhan NKRI dan Indonesia tetap jaya di buana. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman, tapi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.
dimuliakan. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, dapatlah kami ambil kesimpulan bahawa yang pertama, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan hanya untuk rakyat. Yang kedua, jangan hanya karena berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda partai politik membuat kita terpecah belah. Akan tetapi, jadikanlah perbedaan itu menjadikan kekuatan menuju Indonesia maju. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kehilafannya Mohon dimaafkan. Akhir kata, walaupun banyak pemuda, hanya satu yang di hati. Walaupun kita berbeda,